Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Nama Saiful Waris bin Muhammad Yunus, usia 79 tahun. Tanggal lahir 28 Agustus 1946, meninggal 12 Agustus 1225 pukul 4. Beliau adalah anggota Al-Hasani dan beliau adalah suami dari Ibu Susi, Nenek Susi. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan untuk keluarga yang ditinggal, semoga diberi kesabaran dan keikhlasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. المغضوب. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Buya Hayas Rizal Al-Hasani, penyusun metode Al-Hasani sekaligus pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Yang kami banggakan seluruh peserta kajian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani angkatan 15. Untayan syukur tak terkira kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menciptakan alam semesta dengan segala isinya, termasuk juga kita di dalamnya, yang telah memberi kita kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan dan keharibaan manusia pilihan yang akan selalu menjadi panutan, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang selalu berselawat atas beliau kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Amin, amin, amin. Bisa dikarehkan ya, Beri? Selamat datang Zoom, para Bapak bisa mengarehkannya. kajian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani angkatan 15. Terima kasih kepada seluruh peserta kajian gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani angkatan 15 atas kepercayaan memilih Al-Hasani sebagai tempat belajar. Semoga semua peserta merasa senang dan nyaman belajar di Al-Hasani. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, untuk mengawali pembukaan kajian online angkatan 15 ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Bapak Agil Mubarak, yang akan membaca surat Al-Qamar ayat 17 sampai dengan 22, dan pembacaan sari tilawah oleh Ibu Ita Trisna. Kepada Bapak Agil Mubarak dan Ibu Trisna disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Sadaqallahul azim. Bu Ita.
Bu Ita, seri tilawah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan surat. Mic-nya Bu Ita, mic Bu Ita. Mic-nya Bu Ita. Buka mic Bu Ita. Ya, Sudah? sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan surat Al-Qamar ayat 17 sampai dengan ayat 22. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus-menerus, yang membuat manusia bergelimpangan, mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Bapak Agim Mubarak dan Ibu Ita Trisna. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Amin, rabbal amin, alamin. ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sepatah dua patah kata dari Bapak Helmi Edianto sebagai Direktur Al-Hasani. Kepada Bapak Bapak Helmi, kami silahkan. Terima kasih Bu Meli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani, yang saya hormati Ibu Meli, Imelda S. Putri, yang saya hormati Ibu Riri, yang saya hormati Ibu Rita Kesuma, Ibu Rita Herlinda, Ibu Nina Yulfia, serta Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, karena saya diminta untuk menyampaikan sepatah dua patah kata seperti yang diutarakan Uni Meli tadi, selamat datang. Jadi ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua peserta online 15 yang kita buka pada pagi hari ini akan selalu istiqomah dalam mentadaburi, mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Bapak Ibu semua, Bapak bisa mengikuti atau menyimak di kelas-kelas lain karena Zoom kita dibuka semenjak dari setengah 6 ya, 5.30 pagi sampai jam 10 malam
Jadi kalau ada yang ingin melihat-lihat kelas lainnya selain dari online 15 boleh. Tidak ada larangan sama sekali. Jadi nanti ada yang setelah jam 8 ini ada juga jam 10, kemudian ada yang jam 1, jam 13, kemudian ada yang jam 16 untuk yang siang. Kemudian kalau malam ada yang jam 20 atau jam 8 malam sampai jam 10 malam. Jadi Bapak Ibu bebas untuk mengikuti semua kegiatan di Al-Hasani di kelas mana saja. Tapi dengan catatan tentu ya kelas utamanya tidak ditinggalkan. Karena sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan bahwa Bapak Ibu semua dijadwal pada hari Selasa, Kamis, dan Ahad jam 8 pagi ya. Jadi setelah itu kalau tidak ada kegiatan lain-lain bisa mengikuti kelas lainnya. Bapak Ibu semua tentu ada hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan, itu Bapak Ibu bisa bertanya baik kepada pendamping maupun kepada Bapak Ibu yang lain yang sekiranya bisa mencarikan solusi apa yang Bapak Ibu hadapi. Seperti pada pagi ini kita lihat tadi Ibu Aan kan kebingungan, suara kita tidak didengar, tapi suara beliau bisa kita dengar. Itu salah satunya. Kemudian kalau ada hal-hal dalam materi mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi pendamping kapan saja Bapak Ibu berkesempatan. Dan tentu kalau yang terakhirnya untuk Bapak Ibu bisa mengkomunikasikannya atau memastikannya kepada Pak Ustadz. Bapak Ibu semua kita di Al-Hasani ini rata-rata mulai dari titik nol. Dari sama sekali tidak bisa menulis sebelum menulis hafal huruf hijaiyah. Jadi, huruf dari alif sampai ya. Itu banyak. Kemudian dengan ikut di sini lama-lama bisa menghafal huruf itu. Karena ini kalau menghafal huruf hijaiyah itu seperti kata Pak Ustadz, itu kita sangat perlukan dalam melihat artinya di kamus. Jadi kalau kita kata-kata tertentu kemudian tidak tahu artinya, kita melihat kamus, karena kita sudah tahu huruf hijaiyah, dengan sendirinya cepat untuk membuka kamus. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu, tidak usah, walaupun mungkin ada beberapa orang yang berasal dari pondok, tapi umum rata-rata itu adalah yang tidak berasal dari pondok, dari umum. Jadi, mulai dari yang ibu rumah tangga, pekerja, pegawai, sampai kepada profesor ada di sini. Jadi semuanya sama, kita sama-sama belajar. Jadi, kita juga saling mendukung satu sama lainnya. Jadi tidak Bapak Ibu tidak hanya terasa di kelasnya saja, tapi sudah nanti lama-lama akan terasa jiwa kita, semua keluarga kita, keluarga besar Al-Hasani. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu untuk berkomunikasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu lainnya. Dan semoga saja saya doakan Bapak Ibu bisa istiqomah dalam belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang tidak pada tempatnya, karena untuk itu saya ada satu pantun. Saya cari-cari tadi dapat pantunnya. Jadi untuk Bapak Ibu, ya untuk kita semua. Pertama, minum kopi sambil makan roti, sambil senyum lihat layar menyala. Kelas 15 gramatikal sudah dinanti. Belajar sambil happy, salah sedikit nggak apa-apalah ya. Yang kedua, lihat chat ramai berbalas-balas. Ada yang sapa, ada yang kasih emot lucu. Kelas 15, kelas online 15, kita mulai dengan riang dan ikhlas. Yang masih ngantuk, hati-hati, ketangkap di foto grup nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi atas sambutannya selaku Direktur Triple A. Semoga peserta akan selalu istiqomah mempelajari ilmu gramatikal Al-Quran metode ini. Dibolehkan hadir dari pagi sampai malam di semua kelas. Demikian sambutan dari Bapak Direktur Triple A. Selanjutnya kan sambutan dari Ibu Riri selaku Kepala Rumah Tangga Triple A. Bu Riri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kita mulai ya dengan yel-yel yang dulu pernah saya ajarin pada ibu-ibu dan bapak-bapak. Oke? Al-Hasani, ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Akbar. Jadi saya harap ibu-ibu, bapak-bapak kelas 15 ini akan istiqomah, kompak selalu, dan bisa menjadi kebanggaan Al-Hasani. Ya, selamat ya ibu-ibu. Ya, semoga kita akan selalu bersama-sama masuk surganya Allah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Riri, serta jangan lupa Yel Al-Hasani dan doa yang dipanjatkan tadi oleh Bu Riri, sama-sama bertemu lagi kita di surganya Allah bersama-sama dengan baik. Selanjutnya mari sama-sama dengarkan sambutan dan harapan kajian online angkatan 15 yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Wardah dan Bapak Afdal. Kepada Ibu Eka Wardah, silakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Eka. Assalamualaikum Ibu Meli. Ya, silakan Bu Eka, sambutan dan harapannya Bu. Sebelumnya maaf kalau nanti sinyalnya agak putus-putus Bu ya. Ini lagi di Ya, jalan. iya. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ibu-ibu, bapak-bapak, bunda-bunda, kakak-kakak, dan adik-adik saya semuanya. Yang saya hormati, guru kita Buya Rizal, yang telah menciptakan metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani, dan juga yang saya cintai bunda-bunda, bapak-bapak senior yang lebih dulu mempelajari metode Al-Hasani di tempat ini. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kelas online perdana angkatan ke-15 gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Salawat serta salam kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Saya coba mengutip pantun pendek yang seperti ibu-ibu bapak sering sampaikan. Bunga melati harum baunya, mekar indah di pagi hari. Mari bersama mengaji Al-Quran mulia. Semoga Allah memberkati setiap hari. Pepatah mengatakan, ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang gelap. Maka mari kita bersihkan hati, fokuskan pikiran, dan siapkan diri untuk menerima ilmu. Alhamdulillah di pagi hari ini, saya dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara saya yang telah dipertemukan seminggu yang lalu dalam mempelajari gramatika Al-Quran secara offline untuk dapat belajar gramatika Al-Quran secara online. Dalam seminggu penantian menunggu belajar bersama di kelas online ini, yang ada di hati dan pikiran ini adalah menghitung hari. Kapan saya dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku di sini. Saya merasakan apa yang selalu Buya sampaikan, bahwa di Al-Hasani ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Alhamdulillah, di angkatan 15 ini, di awalnya 30 peserta, ini telah mencapai 10 peserta yang saya lihat di data WA Group.
Alhamdulillah saya memiliki tambahan saudara 70 orang lebih. Semoga pertemuan ini tidak akan ada perpisahan. Amin. Alhamdulillah dengan dimulainya kelas online gramatika Al-Quran ini, proses pembelajaran tidak pernah terputus dan semoga menjadi candu untuk terus belajar dan belajar sampai akhir hayat. Dan selama penantian kelas online perdana ini, saya mencoba menyimak kelas-kelas online yang sudah jalan lama. Saya begitu terharu dan malu pada diri sendiri melihat ibu, bapak yang mempelajari gramatikal Al-Quran ini. Banyak yang seumur dengan orang tua saya. Beliau menjadi inspirasi dan semangat saya. Semoga mereka diberikan kesehatan dan kekuatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga dengan belajar gramatikal Al-Quran, metode Al-Hasani ini, kita dapat lebih memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Semoga Allah memberkahi langkah kita. Mudah-mudahan pemahaman kita dan meneguhkan hati kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Terima kasih kepada Buya Rizal Al-Hasani. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dimudahkan segala urusan. Dan terima kasih kepada Ustadz, Ustazah, pengurus, dan pengelola Akademi Al-Quran Al-Hasani, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu dan tenaga demi terselenggaranya kegiatan belajar ini. Semoga menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sebelum mengakhiri, saya ingin sedikit mengutip pantun. Bunga mawar, harum baunya, indah dipandang di pagi hari. Selamat bergabung di kelas angkatan 15 kita. Takkan pernah kita berpisah sampai di hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ada pantun yang indah sekali. Saran dari Bu Eka adalah bersihkan hati agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Dengan di online Al-Hasani 15 jadi bertambah saudara. Terharu dengan peserta senior, tetap belajar Al-Quran. Berharap bisa memahami, memudahkan bacanya. Selalu dekat dengan Al-Quran. Baik, selanjutnya kita silakan kepada Pak Afdal untuk memberikan sambutan. Terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Buya Rizal Al-Hasani, ibu-ibu, bapak-bapak pengurus di Triple A. Singkat saja saya menyampaikan harapan untuk selama belajar Hasan ini adalah selain tidak hanya memudahkan dalam belajar, memahami, menerima Al-Quran, tapi juga tergerak untuk semakin mencintai, mempelajari, dan mengamalkan setiap pesan yang terkandung di dalamnya sehingga Al-Quran memang menjadi pedoman hidup di setiap langkah yang terjalani. Singkat saja Bu Meli, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saja memudahkan belajar Al-Quran, tapi harus memahami apa yang telah dipelajari. Demikian tadi sambutan dari Pak Afdal. Terima kasih Afdal untuk sambutan dan harapannya. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan adik-adik, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sepatah dua patah kata dari ibu-ibu pendamping yang akan mendampingi dia mengajar online angkatan 15. Pertama, silakan kepada Ibu Rita Herlinda untuk memberikan sambutannya. Ya, terima kasih Bu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ustadz Haji Hasri Al-Hasani, yang saya hormati Ibu Meli selaku Kepala
SAA, Sekolah Triple A. Yang saya hormati Bapak Helmi, selaku Direktur Triple A. Yang saya hormati Ibu Riri, Ibu Sispayeni, Ibu Nina, dan Ibu Rita Kesuma, sahabat di dalam belajar Al-Hasani. Dan kepada Bapak Ibu peserta online 15 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita telah diberikan nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk bersilaturahmi melalui Zoom Al-Hasani pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan Bu Meli serta Pak Helmi yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk menjadi pendamping Bapak Ibu peserta online di 15 ini. Sebenarnya saya sendiri merasa belum patut untuk menjadi pembimbing, tapi saya juga tidak bisa menolak apa yang diminta oleh Pak Ustadz dengan Bu Meli, karena di sini kita saling belajar. Kami hanya dulu hadir atau dulu datang ke Al-Hasani sehingga lebih dulu tahu dari Bapak dan Ibu ya baru masuk di online 15 ini. Kami bukanlah orang pintar dan kami juga bukanlah orang yang pandai di dalam Al-Quran ini, karena kami pun juga dulu mulai dari titik nol. Karena bukan dari sekolah madrasah ataupun sekolah Islam lainnya. Kami termasuk orang-orang sekolah umum dulunya. Namun berkat kegigihan Ustadz dan guru-guru pembimbing yang lainnya di kelas kami dulu menyebabkan kami bisa memahami sedikit demi sedikit. Harapan kami kepada Bapak Ibu ya peserta online 15 ini, mari kita sama-sama belajar. Mari kita mulai dari ya sesuai dengan 5 pilar yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz di dalam buku materi. Mudah-mudahan dengan 5 pilar itu kita akan menjadi orang yang selalu istiqomah. Karena seperti saya sendiri yang sudah pensiun, sudah di rumah saja, tidak ada lagi rasanya yang ingin dicari. Hanya ingin mendapatkan ridhonya Allah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ini semoga kita selalu dalam rahmatnya Allah dan selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Dan kami juga berharap apabila nanti di dalam pelajaran dalam belajar di Al-Hasani ini, kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang ataupun ada yang tidak Ibu pahami tentang bahasa kami, mohon kami disampaikan kepada kami sehingga kita belajar lebih enak rasanya dan lebih jadi bukan antara guru dan siswa, tidak sama dengan waktu kita di sekolah. Kita di sini adalah suatu kekeluargaan dan saya di sini sudah hampir 3 tahun itu mendapatkan keluarga yang sangat banyak sekali. Semua anggota Al-Hasani ini menjadi satu keluarga. Nah, inilah enaknya di Al-Hasani. Dan bahkan teman-teman yang dulunya sudah lama tidak ketemu, bertemunya di sini. Nah, ini kalau hikmahnya di dalam belajar online ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu istiqomah dan kita belajar bersama-sama di Al-Hasani. Demikian saja Bu Meli, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih Bu Rita Herlinda atas sambutannya. Di sini kata Bu Rita, di sini kita sama-sama belajar, hanya lebih dulu bergabung dengan Al-Hasani. Bu Rita mulai dari nol, bukan dari pesantren. Harapan Bu Rita, mari sama-sama belajar, laksanakan 5 pilar. Semoga istiqomah dengan menjalankan 5 pilar. Dan Bu Rita ingin mendapatkan ridho Allah. Demikian Ibu Rita, dan selanjutnya mari kita dengarkan dari sambutan dari Ibu Nina Yulfia. Kepada Ibu Nina, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Meli. Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga Allah meridhai pertemuan kita di pagi ini pada acara pembukaan kelas baru online 15 Al-Hasani. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan acara pembukaan ini dimulai, yaitu penerimaan peserta baru kelas online 15 Al-Hasani dengan mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Selawat beserta salam kita kirimkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Al-Quran kepada kita semua yang hari ini kita akan mempelajarinya secara lebih dalam insya Allah. Yang kami hormati Buya Rizal Al-Hasani, yang kami hormati Pak Helmi, Direktur Al-Hasani, Ibu Meli, Kepala Pusdiklat Al-Hasani, Ibu Riri, Kepala Rumah Tangga Al-Hasani, Ibu Rita Erlinda, Ibu Rita Kusuma, Bu Rita yang ada di Al-Hasani, dan yang kami banggakan, yang kami cintai, Bapak Ibu, peserta baru kelas online 15 yang berbahagia. Yang insya Allah ke depannya kita akan bersama-sama dalam belajar di kelas ini. Alhamdulillah kita dipertemukan di kelas gramatikal Al-Quran ini. Hari ini kita mulai perjalanan baru untuk memahami keindahan bahasa Al-Quran secara lebih mendalam. Bukan hanya membaca, tapi juga menangkap makna dan susunan kata yang penuh hikmah. Mari kita niatkan belajar ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah wawasan, dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Semoga setiap huruf yang kita baca dan kita pelajari menjadi cahaya di dunia dan di akhirat, insya Allah nantinya. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, peserta baru dan 15 gramatikal Al-Hasani. Pagi ini salam kenal dari saya, Nina Yulfia. Saya pertama masuk Al-Hasani pada bulan Desember 2022, lebih dari 2 tahun yang lalu, dan kita sudah melaksanakan lat kedua di Triple A Sentul City. Di Al-Hasani ini ada kampusnya bagi teman-teman online yang belum pernah ke Al-Hasani. Alamatnya di Taman Udayana 6, nomor 33, Sentul City, Bogor. Jadi nanti yang rumahnya mungkin berdekatan, boleh main-main untuk ketemu Buya di Triple A, Sentul City, Bogor. Baik, kami juga bukan dari pesantren, dari sekolah umum, SD, SMP, SMA, universitas, semuanya umum. Dan Alhamdulillah ada yang mengajak untuk ikut belajar Al-Quran di Al-Hasani, yang insya Allah saya niatkan dalam hati tidak akan berpisah sampai hayat menjemput. Insya Allah, ayo kawan-kawan, mari kita sama-sama belajar di Al-Hasani mendalami Al-Quran dengan makna dan arti. Sebuah pantun dari saya. Jalan-jalan ke pasar baru, beli es kelapa segelas 2. Selamat datang peserta baru, belajar bareng. Seru pastinya, insya Allah. Akhir kata, billahi taufiq al-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina untuk sambutannya, di mana Bu Nina berharap bahwa di sini kita belajar bersama-sama melakukan Al-Hasani. Dan Bu Nina juga bukan dari pesantren dan belajar di Al-Hasani sama dengan Ibu Rita Herlinda, sekarang sudah dipercaya untuk menjadi pendamping Buya. Dan tujuan utama Ibu Nina adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga istiqomah Bu Nina. Dan yang terakhir kepada Ibu Rita Kusuma,
Disilahkan untuk memberikan sambutan dan harapannya. Terima kasih Ibu Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani dalam rangka pembukaan kelas baru online ke-15. Yang terhormat Bapak atau yang akrab kita panggil dengan Buya Rizal Al-Hasani sebagai penemu atau founding father-nya dari Al-Hasani, yang kami hormati Ibu Meli, Uni Riri, Pak Helmi, terbalik ya Pak Helmi, direktur dulu ya, baru ke yang kami hormati Bapak Direktur, Ibu Meli, Ibu Ri, Ibu Rita Herlinda, Ibu Nina Yulfia, Ibu dan Bapak-Bapak pendamping gramatikal dan pendamping Tahsin Al-Hasani, dan yang saya banggakan dan saya muliakan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota baru kelas online 15 gramatikal Al-Hasani yang berbahagia. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selawat teriring salam tak lupa kita kirimkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau kita bisa menikmati alam terang benderang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini apa-apa yang akan saya sampaikan sepertinya sudah tersampaikan semua oleh dua orang tadi, tapi baiklah saya akan coba juga memberikan sepatah, dua patah, tiga patah juga nggak apa-apa ya Ibu Kepala Sekolah ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Al-Hasani, kepada Pak Helmi, Ibu Meli, dan Ibu Riri yang telah memberikan kepercayaan dan memberikan amanah kepada saya untuk menjadi pendamping Buya, yang Masya Allah saya merasa terharu dan tersanjung sekali, karena seperti yang dikatakan oleh Ibu Rita Herlinda tadi dan Ibu Nina, itu rasanya kalau dari segi ilmu mungkin saya belum seberapa, tapi ini yang saya lihat adalah ini kepercayaan Buya yang harus saya emban, yang harus saya terima dengan niat saya ingin bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman. Karena kalau berbagi ilmu mungkin lebih banyak bapak-bapak lebih paham, lebih mengerti daripada kami. Nah, jadi seperti dua rekan saya terdahulu, saya juga sama, saya memulai kalau iya itu seperti SPBU ya, dimulai dari nol ya. Saya memang dimulai dari nol sama sekali tidak tahu apa itu gramatikal di dalam Al-Quran, bahkan saya juga membaca Al-Quran masih terbata-bata. Dan alhamdulillah saya bertemu di komunitas Al-Hasani ini, yang saya menganggap ini komunitas yang positif sekali, di mana di sini saya bisa belajar dengan paket lengkap, tidak usah kemana-mana lagi. Saya intinya belajar gramatikal di sini, dan dapat bonusnya kita dapat mentadaburi Al-Quran. Kemudian yang utama lagi, saya bisa belajar membaca Al-Quran dengan benar, ya, dengan bisa mengikuti tahsin. Mungkin nanti kepada rekan-rekan yang baru itu kita bisa bersama-sama belajar tahsin di Al-Hasani ini tanpa meninggalkan gramatikal, karena waktu belajar tahsin itu ada jadwalnya tersendiri. Nah, kemudian saya juga tadi sangat tersentuh sekali dengan sambutan dari Bu Eka. Jadi memang betul
kita sudah menanti-nanti kapan kita akan belajar. Saya juga dulu begitu Bu Eka 3 tahun yang lalu setelah saya masuk di grup ini, saya intip-intip grup yang lain, itu saya dipanggil sama Buya, tapi saya nggak ngerti apa-apa. Nah, saya jadi penasaran kapan sih saya bisa belajar yang seperti teman-teman yang ini gitu, seperti pendahulu-pendahulu saya ini gitu. Nah, kemudian juga ternyata apa yang disampaikan oleh Buya itu yang kita materi pertama yang kami terima waktu itu 5 pilar, itu betul sekali kata Bu Eka tadi, kita harus membersihkan hati kita ya. Nah, sehingga dengan kita bersih hati kita dan kita kalau saya mengibaratkan selain bersih hati kita itu juga mengkosongkan cangkir kita. Jadi kita kosongkan cangkir kita ya. Ini mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ada sedikit bekalnya di pengajian-pengajian yang lain mungkin. Nah, mari sama-sama kita kosongkan dulu cangkir kita karena kita di sini belajar gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Nah, mari kita mulai dari kosongkan dulu cangkir kita sehingga kita dapat menerima ilmu itu dengan lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan seperti harapan Bu Eka tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini itu menjadi candu belajar di Al-Hasani, karena yakinlah kita akan selalu penasaran dengan ayat-ayat Al-Quran yang mungkin tidak sesuai dengan, ada sedikit penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang kita pelajari, ada pengecualiannya. Nah, itu yang bikin kita selalu penasaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu peserta online 15 Al-Hasani menerima kami dengan ikhlas sebagai pendamping. Di sini kami bukan guru karena kami sebagai pendamping kita sama-sama Al-Hasani. Penutup saya sampaikan sebuah pantun, pucuk kebung di Sukabumi, tampang bambu dari Sumani. Selamat bergabung di Al-Hasani, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun yang cakep sekali. Demikianlah tadi sambutan dan harapan dari Ibu Rita Kesuma. Kata Ibu Rita Kesuma, sama-sama belajar di Al-Hasani dan mulai juga dari nol. Dan Bu Rita juga bukan dari pesantren. Ini komunitas positif paket lengkap. Selain belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani, juga ada tadabur Al-Quran dan juga belajar tahsin. Kosongkan cangkir agar dapat menerima pelajaran. Di sini kita akan menjadi candu dan penasaran setiap mengurai ayat. Demikian sudah sama-sama kita dengarkan sambutan dan harapan yang telah disampaikan oleh ibu-ibu pendamping Buya nanti pada saat pelajaran online angkatan 15. Demikianlah sudah sama-sama kita dengarkan sambutan dari peserta. Semoga semua peserta kajian Al-Quran metode Al-Hasani yang tadi malam berjumlah 126 orang dan ini mungkin akan bertambah lagi, benar-benar istiqomah dan belajar sampai bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, selamat belajar. Saya mohon undur diri dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selanjutnya, marilah sama-sama kita dengarkan pelajaran dan materi yang akan disampaikan oleh Buya Rizal dan pendamping beliau. Akhirul kata, wabillahi taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih keping. Makasih Pak Meli. Sama-sama Buya. Silakan Baik Buya. Bapak Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqal nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin sekalian, yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, Pak Helmi, Bu Riri, Bu Meli, Bu Dita, Linda, Rita Kusuma, Bu Nina, dan Bapak Ibu yang hadir. Pertama-tama, mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini Allah mencucurkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat Allah datang kepada kita bagaikan deret ukur, sementara kemampuan kita menghitung nikmat Allah hanya deret hitung. Kita hanya menghitung satu, dari satu ke dua, dua ke tiga, tiga ke empat. Sementara nikmat Allah datang kepada kita 1, 4.000, 5 juta, 4 miliar, dan seterusnya. Kita tidak akan mampu pernah menghitung nikmat Allah. Yang bisa kita mampu lakukan adalah bersyukur. Alhamdulillah. Apapun kondisi kita saat ini, kita perbanyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dan bersyukur. Terutama pada saat pagi ini kita Allah berikan nikmat Islam, agama yang Allah ridai. Bapak Ibu bayangkan, andaikan saja kita bukan Islam, kita nggak tahu entah di mana sekarang. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini, dengan langkah kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan antaranya adalah untuk belajar gramatikal Quran. Allah berikan kita nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita, gerak diri kita, bisa berjalan baik. Dan Allah juga berikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih percaya kepada kita bahwa kita akan tetap beramal. Di sisa-sisa usia kita ini, kita pengen semua tindak tanduk kita ada nilai ibadah. Kita tidak akan lagi berbuat maksiat atau berbuat hal-hal yang dilarang Allah. Selalu kita inginkan apapun perbuatan kita mengacu pada Al-Quran. Dan yang sangat istimewa adalah kita Allah berikan nikmat mencintai Al-Quran. Karena tidak semua orang yang Allah berikan nikmat. Selawat bering salam tidak dapat disampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang terdekat dengan beliau, sampai akhir zaman, orang terdekat beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalam. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Bapak Ibu sekalian, kata orang kenal maka sayang maka cinta. Ya. Tentu kami ingin memperkenalkan diri dulu ya. Sebenarnya siapa sih Pak Rizal itu? Bapak Ibu semuanya, saya adalah nama lengkap saya adalah Dr. Andus Asrizal Akuntan. Jadi saya bukanlah orang pesantren, bukan orang tamatan madrasah, tapi adalah seorang akuntan. Saya tamatan dari UNAN. Bapak Ibu yang ada kuliah UNAN, saya kuliah di UNAN. Jadi SD saya adalah SD Muhammadiyah Air Mati Padang. Dia asli orang Padang saya. Kemudian SMP saya SMP Adabiah tamat tahun 77. Kemudian SMA saya SMA 3 Padang tamat tahun 80 dan masuk ke Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi 1987. Kemudian berkarir di beberapa perusahaan mulai dari PT Tita Kerja Agung, TKA di daerah Kalau sana, kemudian berakhir di PT Taspen Persero, dan setelah itu mengambil pensiun dini dan menceburkan diri di Al-Quran. Itulah lewat singkat saya berpendidikan. Jadi saya tidak punya sama sekali background pesantren. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf nanti kalau ada bapak-bapak tamatan pondok, tamatan pesantren, kok beda istilahnya, memang itu beda. Kemudian menyadari saya tidak punya ilmu agama sangat minim.
maka saya bertekad untuk dekat sama Allah, maka anak saya 3 orang, tiga-tiganya saya masukin ke pondok. Menutup kekurangan diri saya. Maka anak saya pertama, kedua, ketiga masuk pondok pesantren Gontor Darussalam di Ponorogo. Nah, dari dialah saya sedikit-sedikitnya mencuri-curi waktu. Tidak belajar juga, cuman melihat buku-bukunya, membaca buku-bukunya yang dibawa pulang, lalu bertanya kepada mereka, akhirnya saya sedikit demi sedikit mengerti. Kemudian saya juga baca buku yang lain, kemudian saya bertekad untuk menyusun, bukan membuat ya. Jadi bukan menciptakan, bukan tapi menyusun. Karena metode gramatika itu sudah ada banyak metode. Metode A, metode B, metode C, metode E, dan banyak. Dan semua metode itu semua bagus. Bedanya cuma mungkin istilah atau peserta itu captive marketnya. Peserta yang senang. Kalau metode A, biasanya senang anak-anak. Metode B, senangnya ibu-ibu. Metode C, senangnya yang lain. Itu bisanya gitu. Nah, metode Sani hadir juga di sini. Nah, peserta kita beragam, Bapak Ibu semua. Mulai dari ibu rumah tangga sampai direktur perusahaan. Mulai dari anak SD sampai profesor. Mulai berusia 12 tahun sampai 87. Dari daerah Padang, Jawa, Surabaya, Palembang, Aceh, sampai ke Montreal, Paris, Australia. Jadi beragam sekali, sangat beragam sekali. Nah, kita dipertemukan oleh Al-Quran. Hanya Al-Quran yang bisa bertemu. Banyak guru-guru di sini, banyak pegawai kantoran, banyak juga para pensiun. Tapi yang umumnya para pensiun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang tidak pernah mondok, jangan pernah berkecil hati. Oh, saya nggak bisa mondok, nggak apa-apa. Kita istilahnya Bodita tadi SPBU. SPBU itu apa tuh? Kilometer 0. Saya kilometer 0 ya, bahkan ada peserta kita yang nggak pernah menulis. Nah, di sini kita tuntun pelan-pelan menulis. Jadi kepada Bapak Ibu yang pernah belajar, mohon bersabar diri untuk mengikuti Bapak Ibu. Kalau nanti yang pandai nanti langsung unjuk gigi, unjuk kemampuan, nanti Bapak Ibu yang lain khawatir nanti mundur ya. Jadi sekali lagi teman-teman kami yang kami lihat berapa orang memang sudah bagus, tolong nanti bersabar sedikit ya untuk membantu Bapak-Bapak Ibu. Jadi itu background saya. Jadi hari ini kita mungkin masih warming up ya. Saya belum memberikan materi, mungkin materi kita nanti mulai hari Kamis ya. Itu background saya ya. Jadi saya tidak pernah singgah di PON. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, kenapa saya tanda petik ya Pak, kejebur. Saya tidak pernah sama sekali membayangkan bahwa pagi ini saya akan ketemu sama Ibu LC Yasmani, nggak pernah kebayang. Bahwa saya pagi ini bertemu dengan Pak Mahyudin, nggak pernah kebayang. Bahwa pagi ini saya akan mengajarkan gramatika Quran, temu Bu Ermiati, nggak pernah kebayang. Bapak Ibu, kalau boleh saya mengatakan sedikit ya, inilah takdir dari Allah SWT. Cita-cita saya, ada beberapa cita-cita yang besar yang tidak Allah izinkan. Pertama, ini off the record ya Bapak Ibu, semua itu sebagai apa kita. Saya dulu pada saat aktif, tahun 92, saya tes TPA di kantor tes TPA dan lulus, akan dikirim ke luar negeri ke Amerika. Saya peringkat 2. Lalu saya ambil khusus bahasa Inggris TOEFL, sudah sempat di atas 400 TOEFL saya. Dan saya berniat, andai saja saya pergi ke Amerika, dikirim oleh kantor dan beasiswa, maka saya tidak akan kembali ke negeri ini. Saya akan tetap di sana, karena akuntan di luar negeri sangat mahal, sangat tinggi gaji. Saya akan membayangkan kerja di Arthur Young, kerja di beberapa perusahaan, the Big Ten, istilahnya 10 besar perusahaan di situ, yang gajinya mungkin 2002 itu mencapai ratusan juta atau mungkin. Jadi saya sudah lulus, tinggal berangkat. Tetapi takdir dari Allah batal. Atau saya batal, kenapa saya sempat kecewa. Batal nggak jadi. Baru belakangan saya paham, oh ternyata Allah pengennya begini. Kemudian yang kedua, saya ingin jadi profesor. Saya sudah ambil S2
S2, dan nanti pada saat saya pensiun, saya ngajar akunting, karena akuntan itu ilmunya masih langka. Jadi saya akan menjadi dosen beberapa perguruan tinggi. Dan biasanya pensiunan dari BUMN itu akan gampang diterima di perusahaan di perguruan tinggi. Lagi-lagi Allah tidak izinkan saya. Itu saya mengambil master, akhirnya karena satu dan lain hal saya nggak jadi selesai master saya. Saya pada sampai sekarang bahwa Allah tidak izinkan saya jadi master. Gagal, 2 gagal. Yang ketiga, di kantor saya juga sudah pegang provinsi, Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya di satu rapat dengan gubernur itu, insya Allah duduk saya ya nggak jauh-jauh dari gubernur lah, dekat lah. Apalagi rapat musyidah. Jadi sekali lagi, saya pengen jadi orang number 1 di perusahaan saya. Paling tidak jadi direktur keuangan. Dan itu saya sambil langkah, dan itu memungkinkan. Lagi-lagi Allah tidak izinkan saya menjadi seorang direktur. Allah banting saya. Kau tidak cocok ke Amerika. Kau tidak cocok ke jadi profesor. Kau tidak cocok jadi direktur. Lalu saya terakhir, saya pada saat saya pensiun, saya pengen bersenang-senang. Pergi dari paginya di Jakarta, sorenya pergi ke Kuala Lumpur, besok paginya berangkat ke Bangkok, ASEAN, bisa berangkat ke Brunei. Dan itu saya sudah lakukan pada saat aktif, bisa. Begitu saya cuti 2 hari, nggak perlu mikir-mikir. Begitu pagi, Malaysia ya, tinggal berangkat aja ke Batam. Lagi-lagi Allah juga tidak izinkan. Apa yang Allah izinkan? Yang Allah izinkan adalah saya bersama Bapak Ibu membahas Al-Quran. Jadi Allah tidak izinkan dunia saya semua. Akhirnya saya mengambil pensiun dini, meninggalkan hidup pikuk. Perusahaan yang sudah membesarkan saya dengan salary nggak usah saya sebut menggiurkan, dengan fasilitas yang sangat menggiurkan, mencukupin semua. Tapi itu di mata Allah tidak ada arti sama sekali. Tidak ada artinya. Dunia ini sementara. Dunia ini fana. Itulah yang saya tinggalkan Bapak Ibu semua. Dan sejak itulah saya terjun ke Al-Quran. Apakah mulus? Enggak, Bapak Ibu semuanya. Orang berkata, loh, akuntan kok bisa ngajar Quran? Nggak mungkin akuntan itu bisa ngajar Quran. Mana sanatnya? Di mana dia belajar? Sudah ambil pensiun dini, meninggalkan dunia yang hiruk pikuk, penuh dengan glamor. Kalau dulu saya mendengar teman-teman saya, wah, ke Eropa. Oh, saya ke Amerika. Oh, saya ke India sekolah. Saya gini. Terus sekarang saya dengar apa, Bapak Ibu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi, innalillahi wa inna ilaihi. Teman-teman saya sudah tua-tua semua. Itu saya tinggalkan semua. Apakah mulus? Tidak. Akhirnya di Indonesia, waktu itu di Indonesia saya tidak bisa mengajarkan Quran karena tidak ada yang. Lalu saya mencoba adu untung ke Malaysia. Berangkatlah saya ke Malaysia di daerah Johor. Mencoba madu peruntungan di Johor, menyewa sebuah apartemen di situ. Kemudian hari ke-15 ditanya oleh jamaah, Ustadz, ada nggak izin atau sertifikat mengajar? Nah, saya nggak punya sertifikat, saya nggak punya izin. Kalau gitu, Bapak nggak bisa ngajar sini. Akhirnya tutup buku di situ, nggak bisa. Pergi ke Singapura, nyebrang ke Singapura, di Singapura sama. Jadi dia minta surat izin juga. Kemudian saya nggak punya surat izin, akhirnya kembali ke air yang tidak diterima. Akhirnya saya melakukanlah, saya mengambil pensiun dini, sebagian uang saya sisihkan untuk door to door. Awalnya saya datang ke rumah seseorang, ayo belajar Quran yuk. Ilmu yang masih sangat terbatas. Nekat. Makanya kalau sekarang saya nggak bisa lagi. Saya sisihkan ratusan juta uang pensiun dini saya untuk membiayai kamus, beli materi-materi, membiayai semua orang belajar. Dari satu orang ke 2 orang, dari dua orang ke 3 orang. Akhirnya
jadi 7 orang, 10 orang, pelan-pelan. Nah, kemudian COVID tutup 2019 ya, COVID. Kemudian blazing in the gas ya, semester menurut ada Zoom. Nah, akhirnya kita mencoba buka Zoom. Nah, karena COVID ya buka Zoom. Nah, akhirnya sampailah sekarang kita ketemu di Zoom. Peserta kita kurang lebih sudah lebih kurang 3.000 ya, alumni yang pernah singgah di Zoom kurang lebih 3.000 orang. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya bukan orang pondok, saya juga tidak pernah belajar di madrasah, budaya dan semacamnya. Saya berangkat dari nol. Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu, ya. Wah, bisa nggak nanti? Insya Allah bisa. Sepanjang kita mau, pasti kita bisa. Itu sekedar bukan siapa saya. Sekarang ini saya tinggal di Sentul ya. Sekali lagi takdir Allah. Saya tadinya niat saya pensiun itu di Padang, Bapak Ibu. Padang, saya di Padang ya, di Taruko dan di Lapai. Tapi sekali lagi takdir Allah membuat lain, yang dua itu terjual semuanya. Akhirnya saya berlaku Sentul, Bogor ya. Di Bapak Ibu semuanya, itulah kira-kira sedikit relasi singkat saya mencoba menapaki. Saat ini mungkin masih ada beberapa kata saya masih ragu, karena saya bertanya juga kepada anak saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya karena mungkin kayak bulatan tekad aja. Saya nggak kebayang kenapa kok tiba-tiba jadi orang kurang saya. Kenapa kok tiba-tiba? Jawabannya cuma satu, aku yang mau kau ngajak. Takdirmu begitu. Jadi saya nggak bisa lagi ngelak dari mengajarkan gramatikal. Yang sebelumnya saya nggak pernah bayangkan sekali. Yang saya bayangkan Bapak Ibu pada saat dulu apa? Mengajarkan debit kredit, Pak. Membuat laporan keuangan, bagaimana cara membiayai perusahaan, bagaimana operasional perusahaan, itu yang kebayang saya waktu saat itu. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, takdir Allah berkata lain, kamu nggak cocok di situ. Aku nggak mau kau di situ. Aku tidak izinkan kau di situ. Karena tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Aku nggak izinkan kau di situ. Yang aku mau, kau ajarkan aku. Akhirnya saya menyadari inilah semacam amanah dari Allah sekarang untuk mencoba mensosialisasikan gramatikal Al-Quran dengan mudah tanpa ada bahasa-bahasa nausarab. Kami tidak akan kenal kepada Ibu, oh ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fi'il amr. Ya, kami akan mengatakan dengan bahasa yang gampang Bapak Ibu paham. Tidak akan ada makni, tidak akan ada marfu, tidak akan ada domir nanti ya Bapak Ibu semuanya. Yang ada adalah istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang gampang. Mungkin sementara sesi 1 itu dulu kita belum masuk materi. Itu kami berikan kepada Bapak Ibu. Ada hal-hal yang Bapak Ibu pertanyakan tentang materi yang pertama ini. Silakan kami berikan kesempatan dulu Bu Mili ya. Berikan kesempatan pada Bapak Ibu tentang perkenalan. Kata orang tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Silakan Bapak Ibu. Bisa dengan raise hand atau dengan Bapak Ibu. Silakan. Siapa yang mau? Ya, Bapak Ibu dipersilahkan. Siapa saja boleh bertanya. Silakan Bapak Ibu bertanya kalau ada yang bertanya. Mungkin minta Pak Momon aja dulu Pak Ustadz. Oh, silakan Pak Momon. Kita baca bicara tentang background dulu ya. Silakan Pak Momon kalau bertanya. Terima kasih Bu ya, suara saya terdengar. Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Astijal yang saya banggakan, yang saya hormati, Bapak dan Ibu-ibu, pengurus, pembina, alhamdulillah saya bisa gabung di Al-Hasani ini. Saya memang pernah dulu gabung di angkatan 13, namun karena banyak hal, akhirnya sering juga gitu meninggalkan kelas. Karena keinginan saya yang kuat untuk
tadi ya menimba ilmu dari Buya dan teman-teman, saya berusaha untuk gabung lagi di angkatan 15 ini. Saya berharap saya bisa istiqomah mengikuti kegiatan belajar di sini. Latar belakang saya sebelumnya saya bekerja di Pemda DKI Jakarta di Dinas Pendidikan. Setelah pensiun, saya pensiun tahun 2021. Kemudian saya bergabung dengan satu yayasan dan ada satu perusahaan yang kami kelola. Saya berusaha untuk menyisihkan waktu di tengah ada hal yang harus saya kerjakan untuk perusahaan lain. Alhamdulillah teman-teman kami di Al-Hasani terus menyemangati dan mudah-mudahan ini akan istiqomah. Saya tinggal di Depok, Sukma Jaya Permata. Alhamdulillah di sini juga teman-teman saya ikut bergabung. Terima kasih Buya dan Bapak Ibu pengurus dan juga para pendamping yang memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar lagi. Mohon nanti bimbingan dan selalu perlu semangat dari ibu-ibu dan bapak. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Mama. Nggak ada pertanyaan ya? Ya, cukup. Baik. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Bu LC Yasmarita ini boleh bertanya, boleh bukan diri. Ibu, karena tadi saya lihat semangat untuk dia. Silakan Bu LC Yasmarita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya bukan ada pertanyaan ya Buya ya, seperti sebelumnya saya ingin menanggapi aja ya, ingin bergabung di metode Al-Hasani. Setelah saya dengar tadi keterangan Buya, kenapa Buya sampai untuk sangat dekat dengan Al-Quran yang tadinya beliau berasal dari sekolah umum, bahkan kerja juga di kerjaan yang hitung-hitungan ya, yang bagian keuangan. Karena takdir Allah yang maunya Allah Buya dekat dengan Al-Quran, dekat dengan jemaah yang ratusan jemaah dengan Buya. Sebelum saya bergabung di sini, saya dulu sudah pernah teman saya Dr. Azrizal ya, yang memberikan postingan-postingan Buya belajar. Tapi saya waktu itu takut untuk ikut bergabung. Karena kenapa? Saking banyaknya kalimat-kalimat yang harus kita hafalkan, yang harus kita pahami. Di situ saya trauma Buya untuk mengikuti pelajaran yang Buya sampaikan. Tapi dengan tekad yang kuat, mumpung adanya kelas baru, saya seperti mana Buya katakan tadi, ingin belajar dari nol ya, yang tidak tahu sama sekali. Saya juga berasal dari sekolah umum, tidak sanawiyah, tidak sekolah MAN gitu ya, juga sekolah SD, SMP dan SMA. Mudah-mudahan tolongkan doakan kami Buya yang bergabung di sini, mudah-mudahan kami diberi kemudahan untuk memahami apa yang Buya sampaikan, diberi kemudahan untuk istiqomah dalam mengikuti pelajaran yang Buya sampaikan ya. Di sini ada juga beberapa teman saya yang saya ajak, ada Ibu Yanti gitu ya, yang sama-sama belajar tahsin dengan kami. Mudah-mudahan kami diberi juga keistiqomahan, dan saya dapat informasi ini juga dari Pak Herman Buya ya. Ya. Kami juga ada grup bertilawah di MSTV. Beliau mengajak kami siapa yang ikut untuk belajar memahami kandungan Al-Quran, silakan di list kata beliau. Alhamdulillah berkat Pak Herman yang memberikan informasi kepada kami. Ada beberapa kami di sini yang termasuk yang tergabung di dalam grup bertilawah Mage. Saya berasal dari Mage, Kota Bukit Tinggi ya, Sumatera Barat. Kita ada grup bertilawah bersama-sama dengan Pak Herman. Beliaulah yang menyampaikan kepada kami. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal soleh bagi kita. Terima kasih banyak Buya. Terutama terima kasih banyak kepada Bapak Helmi Edianto yang sebagai Direktur Al-Hasani. Mudah-mudahan Bapak menjadi amal jariah bagi Bapak mengajak kami untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Terima kasih banyak kepada Ibu Elmida, Ibu Riri, Ibu Sispa, Ibu Nina yang telah
siap untuk menjadi penamping Buya. Mudah-mudahan kami bisa Ibu bimbing dengan segala kekurangan yang kami miliki. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bergabung teman-teman semua. Insya Allah kita bisa istiqomah, semangat, dan selalu berada dalam Al-Quran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. sebelum Bu Fatimah, Bu LC Yasmarita sudah siap ya. Silakan Bu LC Yasmarita. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Buya. Waalaikumsalam. Terima kasih udah diajak bergabung di sini. Saya ponakannya Bu Delvi Pak Buya. Oh, Delvi, mana Delvi Ningsi? Sama Bu Adesti Mary. Jadi saya tahu dari mereka, jadi saya ikut Pak Buya. Oh. Posisi di mana Bu LC ini? Saya di Bekasi Harapan Indah Pak Buya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Udah Pak Buya, terima kasih. Baik, makasih Bu LC dan Bu Delvi Ningsi. Berikutnya Ibu Fatimah Faryal. Tangan. Silakan Bu Fatimah Faryal. Mic-nya belum apa, suaranya belum. Mental ya Bu ya? Maju dikit, maju dikit. Ya, better. Suaranya maju dikit Bu. Maju Suaranya dikit. agak dekat. Ya, coba. Enggak juga, Bu. Suaranya nggak muncul Ibu. Kok suaranya bisa nggak muncul Pak Zai itu suaranya? Si Bu Udah Fatimah mau- kedengeran? Sekarang udah kedengeran? Oke. Ya, udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan sehingga saya bisa dengan izin Allah bisa bergabung di grup belajar metode Al-Hasani ini. Saya mendapat informasi dari Ibu Sri Rifai dan kemudian juga dari Ibu Sispai ini ya, teman ngaji saya sudah sejak lama. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali di sini. Sebelumnya saya juga tadi seperti yang lain-lain juga tidak punya latar belakang ikut di pesantren atau apa dari SD sampai kuliah selalu negeri gitu ya. Jadi perlu sekali tambahan ilmu untuk bisa memahami Al-Quran ya, agar surat cinta dari Allah bisa kita pahami. Kemudian yang ingin mungkin saya karena tadi di jalan yang ingin saya tanyakan Buya dan para pengajar di sini, maaf saya belum hafal, belum bisa menyebutkan satu persatu. Boleh tanya mengenai apa namanya periodiknya gitu ya, nanti kelasnya ini, kelas online-nya ini apa hari apa, jam berapa, itu mungkin tadi saya terlewat, boleh diinformasikan. Mungkin itu saja. Kalau yang saya lihat sekilas dari buku, seperti tadi Buya katakan, memang istilah-istilah yang dipergunakan ya tidak menggunakan bahasa Arab pada umumnya, tetapi agar lebih mudah dipahami ya, jadi langsung menggunakan bahasa Indonesia. Jadi saya pikir pendekatannya juga sangat menarik. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah beri keberkahan sehingga kita semua yang belajar di sini agar bisa mendapatkan ilmu dan bisa tadi ya mengerti, memahami bacaan Al-Quran. Mungkin itu saya lebih menanyakan kepada bagaimana apa namanya sistemnya sendiri, apakah online saja atau nanti ada kesempatan juga offline. Mohon pencerahannya. Saya tinggal di Cinere, Depok, dekat dengan Ibu Sispayeni rumahnya. Kemudian saat ini saya baru saja pensiun 3 bulan Maret lalu. Terakhir saya kerja di perusahaan farmasi ya, sekarang sudah pensiun. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa berita jadwal berita kita berita, silakan berita. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik, untuk Ibu Fatimah, alhamdulillah sudah bergabung di sini. Kita semua juga sama-sama pensiun Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bergabung di sini untuk selamanya sampai akhir ayat. Seperti yang Ibu tanyakan tadi, yaitu mengenai jadwal belajarnya. Sebenarnya kita sudah dibuka
offline waktu itu, ya, selama 3 hari. Ada beberapa di antara anggota di sini yang sudah ikut offline. Tapi bukan berarti yang tidak ikut offline tidak belajar tidak, artinya tidak akan ketinggalan karena kita akan ulang lagi dari awal oleh Ustadz. Nah, untuk belajarnya 3 kali dalam 1 pekan, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Ahad pukul 8 sampai pukul 10 pagi. Itu untuk jadwal belajarnya. Nah, untuk waktu subuh, yaitu jam 5.30, itu Ibu boleh ikut mendengarkan dari kelas-kelas lain yang tampil membahas ayat demi ayat. Yang sekarang sudah sampai kepada surat Al-A'raf. apa? 149. Al-Araf. Sudah sampai ke surat Al-Araf. Tadi pagi itu sudah sampai ke ayat 153. 53. Memang sejak awal itu sudah mulai dari Al-Baqarah sampai dengan sekarang itu di surat yang ke-7 makin banyak pesertanya, Bu. Kalau pagi itu kalau nggak salah kadang-kadang hampir mencapai lebih dari 200 orang yang ikut Zoom. Jadi dengan Ibu belajar mengikuti Zoom, maka ada tambahan-tambahan pelajaran atau tambahan-tambahan ilmu yang bisa kita dapatkan pada saat tanya jawab. Itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian juga Ibu juga boleh belajar masuk di kelas mana saja seperti yang disampaikan oleh Pak Helmi tadi. Terbuka untuk siapa saja. Hanya kelas utamanya memang di offline 15 ini jangan ditinggalkan. Gitu saja. Dan juga tadi seperti kata Bu Rita Kusuma, ada tahsin. Ibu juga boleh ikut di tahsin. Itu saja Ibu, mungkin nanti ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jadwalnya itu ya Bu ya. Ya. Nah, bahasa kita pakai bahasa Islami ya. Tapi kita tidak menyebut minggu, tapi ahad. Kita juga tidak berapa pekan ya. Jadi kita usahakan bahasa-bahasa yang Islami. Nah, itu Bu Fatimah teriak ya. Silakan. Bu ya, nambahin dikit Bu ya. Silakan Bu Rita Kusuma. Iya, Bu Fatimah, di sini kan kita ada kelas ya Bu Fatimah ya, tapi Bu jangan khawatir, kita di sini nggak ada ujian, nggak ada sistem naik kelas, nggak ada sistem tamat, nah itu. Jadi kita sepekan itu belajar 3 kali, nah itu kita itu mungkin kelas kita itu boleh dikatakan permanen dan bisa juga semi permanen gitu. Jadi nanti Ibu jangan ada anggapan kapan saya tamatnya, kapan naik kelasnya, kita nggak ada naik kelasnya ya Bunda Fatimah. Jadi kita Dan tidak juga ada ijazah ya Bu ya. ya nggak ada ijazahnya. Jadi pengalaman Bu ya waktu di kelas di awal-awal kelas saya katanya dia belum tamat nggak mau tampil katanya. Jadi gitu nggak ada apanya, nggak ada ujiannya, jangan apa Bapak-bapak Ibu-ibu, kita di sini learning by doing, belajarnya mengasihkan sekali. Sepanjang belum paham boleh bertanya terus gitu ya. Iya. Kemudian Oke, itu ada Bu Ella itu. Bu Ella Hendalia. Bu Ella Elviani. Silakan Bu Ella. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, ibu-ibu pendamping, Bapak Ibu semuanya. Saya tempoh hari tanggal 1 sampai tanggal 3 Agustus ikut offline di Triple A. Saya juga ini dapat informasi dari ibu kita, Ibu Sispayeni yang nggak bosan-bosannya mengajak saya selalu untuk bergabung di Triple A. Dan alhamdulillah setelah saya masuki, memang dengan segala kebingungan saya, Masya Allah, padahal saya walaupun udah belajar tasin, belajar tamis juga cukup lama gitu loh, tapi pas masuk di sini, aduh ya Allah, mungkin belum ketemu clue-nya kali ya Pak Buya ya. Terus itu dan setelah saya ikut offline itu saya udah belajar ke KKL, KKSAD sama KKP gitu loh. Cuman kendalanya
untuk menghafal yang di anta-anti, antuma, antuna itu Tenang, Bu. susah banget gitu loh Nah, Bu ya. Saya sampai sekarang gini, ya Allah, saya sampai ada kali-kali 3 hari saya nggak berhenti-berhenti, saya latihan terus gitu. Tapi kok susah banget ya Allah. Nggak Saya susah. mohon jangan susah, Bu. Ibu, Tenang, Bu. Ada saya nggak susah. mohon ibu-ibu pendamping nggak bosan-bosan untuk Enggak. berbagi ilmu gitu loh. Saya ingin Insyaallah. sekali, saya sudah pensiun, saya ingin sekali untuk bisa belajar membaca Al-Quran ini seperti motonya Triple A, seperti membaca Al-Quran dengan seperti membaca Quran. Ingin sekali saya. Cuman saya mohon kesabaran ibu-ibu pendamping kepada kami, kepada saya terutama untuk membimbing. Dan melihat kamus pun sampai sekarang belum ketemu juga saya clue-nya gitu Bu ya. Saya juga bingung gitu loh. Jangan bingung, Bu. Tenang Jangan aja. bingung, penasaran. Kosong, penasaran. Ya, saya ingin sekali Bu ya untuk bisa mohon bimbingannya dari Iya. Ibu. Paling itu aja. Terima kasih kepada Buya yang sudah berbagi ilmu kepada saya yang fakir ini. Semoga saya bisa mengikuti semangat-semangat dari ibu-ibu semua. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Buya izin ya. Oh, Buya, silakan Pak Khairo ya, silakan Pak. saya memperkenalkan diri Buya ya. Saya Ya. peserta baru nih Buya nih. Ya. Saya dapat informasi dari Ibu Ita. Ibu Ita itu teman istri saya. Oh iya. Kita apa namanya? Ibu Ita adiknya Bu Sispa ini. Oh, Ita. Nama saya Muhammad Khalil, asli Jakarta Buya. Tawi ya Pak? Ya, induk Barawa, orang. Oh, induk Bare. Ya, jadi Kurang semando saya awak kira Buya. Semando. cuma memang ya masih sangat asing dengan KKL. Nanti tenang Pak, tenang. Nggak usah dibaca dulu Pak. Kami jalan. Belum dibahas salah sekarang, ya. Pak. Kan saya tertarik sekali tadi yang dibacakan dengan firman Allah, hadis ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an Quran wa'allama. Hadis itu. Ya, hadis. Jadi memang saya tertarik Baik-baik sekali. kalian. Ya, saya pensiunan juga. Saya pensiunan BUMN baru kemarin. PT apa tuh Pak? PT Yudhya Karya, konsultan Oh, engineer. konsultan Yudhya Karya. Oke, itu Jadi- yang membuat gambar kantor kami dulu Pak, Yudhya Karya. Oh, Masya Allah, ketemu kita Bu Yahya. Ngetopnya kantor Wika kami. ya, Bu ya? Hah? Wika, ngetopnya singkatannya Wika ya, Pak? Nah, Yudhya Karya lain. Kalau Wika itu kontraktor, kami konsultan Bu. Ya, bukan gambar ya Pak ya. Jadi gambar kami Iya, di sini. ya, dari gambar situ. Ya, mudah-mudahan saya istiqomah dalam hal ini. Amin, amin. Rabbal Sejak usia saya memang ingin sekali selalu dalam kebaikan. Bagaimana hadis dikatakan, innamal a'malu bil Bin ya. khawatim, gitu kan ya, Bu Yaya. Ya. Ya, saya ingin sekali benar, bisa usia saya dalam kebaikan. Jadi di mana ada kebaikan-kebaikan, pengajian atau seperti inilah, saya ingin sekali ikut. Jadi seperti itu Bu ya, bukan nggak ada pertanyaan, tapi rasanya ya doakan kami ya. Sama-sama doakan. Itu Bapak Ibu semua doakan kami supaya kami istiqomah dalam belajar seperti ini. Amin. Demikian. Adanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. mungkin kita batasi aja Bu ya. Masih ada Pak Safri. Silakan Pak Safrawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Buya Rizal beserta seluruh pendamping. Saya senang sekali saya bisa bergabung nih di Al Hasani. Saya ingin sekali belajar Al-Quran. Nah, dulu saya pernah ikut online ini juga. Belajar Quran di nggak tahu siapa di waktu itu. Nah, saya asik waktu itu pertama-tama ikut terus cuma karena
karena ada beberapa kesibukan sehingga Di tertinggal metode Hassani ini Pak, atau di metode lain? di metode lain, Pak. Oke. Ya, makanya di metode lain. Jadi saya pernah tertinggal sekali, kemudian tertinggal lagi, dan akhirnya saya banyak ketinggalan. Dan akhirnya saya berhenti. Nah, saya lihat tadi di metode Al-Hasani ini kita boleh ikut terus katanya di mana saja, kapan saja. Nah, cuma saya juga pengen tahu nih, kalau sudah tertinggal itu bagaimana cara ngikutinya gitu loh. Apa namanya? Apakah kita nanti dikasih rekamannya atau apa sehingga kita bisa mengikuti itu selanjutnya. Saya ini juga sebenarnya terima kasih juga kepada teman saya Pak Indro yang sudah mengajak saya di metode Al-Hasani itu, Pak Indro itu. Pak Indro sama Pak Teddy gitu ya? Ya, yang dengan Pak Teddy ya, itu teman saya sekolah dulu juga ya. Terima kasih. Oke, pertama dari saya, jangan niatin dulu kalau tertinggal, Pak. Jadi tetap niatkan untuk belajar. Karena kita kan belum belajar nih, jadi jangan niatkan tertinggal. Yang kedua, kita ada video-video. Jadi materi-materi kita nanti sudah ada video-video. KKL, KKSAD, KKP, ada video semuanya. Tinggal Bapak lihat nanti Rizal Al-Hasani. Gitu, ya. Kemudian kita, Bapak Ibu, ya, ini demi kebersamaan kita. Bapak-bapak, kalau misalnya belum paham, Pak Ustadz, ulang lagi. Bu Rita, jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Kadang satu diterangin nggak paham, malu bertanya. Nah, enak bertanya ya. Nanti kata dibilang nggak paham, malu teman-teman. Jangan, Pak. Kadang teman itu juga nggak paham juga. Kalau Bapak yang nanya, oh, numpang saya satu. Banyak kan begitu. Jadi Bapak kalau belum paham, tolong diulang. Jadi kita pelan-pelan aja. Makanya kita tidak ada sertifikat, tidak ada tahun kelulusan, kita lanjut. Paham, satu, pindah kedua. Paham, dua, pindah ketiga. Jadi sekali lagi, kalau Bapak tertinggal, mudah-mudahan tidak terjadi. Dan sekali lagi, kalau Bapak masuk, belum paham, Pak Ustadz, tolong diulang. Bahkan ada kemarin, yang sudah 6 bulan, minta diulang lagi dari awal, kita ulang lagi, review lagi. Jadi, pasang aja niat dulu Bapak. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kayaknya cukup dulu ya, kita masuk ke pertama ya, saya mau Bapak Ibu yang masuk Zoom dulu ya. Pertama, ini Bapak Ibu boleh catat. Pertama Ibu-Ibu, pada saat Ibu mengklik link, maka akan terbuka layar Ibu. Nah, ini banyak kejadian, Ibu masih bangun tidur, atau baru pakai jilbab, buka klik link, begitu kelihatan, nampak lah, belum buka pakai jilbab. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu pada saat buka klik link, mohon Bapak Ibu sudah siap belajar. Ibu-ibu terutama sudah pakai jilbab, sudah siap belajar, Bapak Ibu sudah pakai uduk ya. Bapak juga gitu sudah pakai baju, udah pakai peci. Saya Bapak-bapak pakai peci. Yang pakai ada juga klik link masih pakai kaos, masih pakai oblong. Jadi kami apakan Bapak Ibu untuk masuk Zoom, jaga kita ya. Kemudian yang kedua, juga steril dari suara-suara. Jangan Bapak Ibu belajar di ruang tamu, tamu-tamunya lagi ngobrol, masuk suaranya nanti. Zoom sangat sensitif untuk suara-suara. Jadi usahakan Bapak belajar di tempat terpisah atau tempat yang steril dari suara. Ada juga yang belajar di ruang terbuka, betul lewat lokasinya, tong teng tong tong dan tong 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 tong, masuk suara itu Pak. Nah, jadi ya, jadi jaga di bunyi-bunyian. Kemudian yang ketiga juga jaga dari yang lewat belakang Bapak. Misalnya nih Pak Momon ini kan di ruang terbuka tuh, misalkan jangan ada yang lewat. Entah itu pembantu, entah itu keluarga anggota keluarga, kadang-kadang tidak menutup aurat. Kita belajar Quran, jaga sekali itu ya. Itu pesan saya Bapak Ibu semuanya untuk masuk Zoom. Jadi sekali lagi jaga, pertama, Bapak Ibu dalam kondisi belajar, siap belajar. Yang kedua, jaga suara-suara yang mengganggu nanti. Yang ketiga, orang-orang lalu yang belajar di ruang tamu, usahakan tidak ada yang lalu-lalang. Ini ruang terbuka, sekalian ada Bu Elsi, ruang terbuka ini Bu Hermiati juga terbuka, Pak Mayudi juga terbuka, Pak Bu Syajaria juga terbuka, Bu Masni juga terbuka, ya, yang terbuka. Dan yang keempat, usahakan masuk Zoom dalam kondisi terbuka kamera. Kenapa? Kalau Bapak tertutup kameranya,
ibarat belajar itu Bapak berada di paling belakang, jadi tidak tersapa. Jadi kalau belajar, buka kamera, artinya Bapak siap belajar, dan itu kelihatan di layar. Kalau Bapak Ibu tutup kamera, maka tidak terlihat di layar. Dia akan pergi ke layar belakang. Jadi, kok saya nggak disapa-sapa Pak Ustadz ya? Tutup layar ya. Kenapa kok itu aja yang disapa? Karena itu yang terbuka layarnya. Jadi, kami melihat kalau Bapak membuka layar, berarti siap disapa. Kalau tertutup, kami nggak tahu nih. Tertutup, apalagi tutup mic, tutup gambar, jangan-jangan ini lagi ke belakang, atau lagi sedang ngapain. Jadi kita susah memprediksi sehingga kita mungkin agak jarang menyapa. Tapi kalau Bapak Ibu, nah, Pak Yuzirman langsung ke layar. Nah, ini Pak Yuzirman siap disapa sekarang. Assalamualaikum Pak Yuzirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Itu buktinya Bapak Ibu buka kamera, Bapak buka mic, siap disapa. Tapi kalau tutup kamera, tutup suara, kita sulit menyapanya. Pak Yuzirman di mana Bu sini? Baik Pak Buya, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Yuzirman Sultan Malano. Saya tinggal di Pekanbaru, di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Ya. Ya. Asli? Saya asli di Kabupaten Agam. Iya, banyak Agam sini. Iya. Alhamdulillah, saya senang bisa bergabung dengan Buya di sini untuk belajar. Oke. Mudah-mudahan bertambah lagi kita. Amin. Saya. Sekarang kerjanya apa, Pak? Kegiatan sehari-hari? Saya kerja swasta aja, Pak. Apa saja yang dikerjakan gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, cukup kita perkenalan Bapak Yuzirman ya. Jadi Bapak Ibu itu tadi ya buka kamera, mic-nya tutup nggak apa-apa ya, kamera buka, jadi Bapak Ibu siap disapa. Seorang lagi, pada saat masuk Zoom, apakah itu pagi, pada saat belajar, pertama Bapak Ibu sudah siap dengan kondisi belajar. Ya, siap. Bapak Ibu, Bapak-bapak sudah pakai peci, baju koko, ibu-ibu sudah pakai jilbab, siap belajar dan usahakan dalam kondisi beruduk. Ya, beruduk. Dan jaga di sekitarnya, jangan ada suara-suara yang masuk, dan ada orang yang lalu lalang ya, jadi siap belajar. Setelah itu, nggak masalah. Tapi pada saat belajar, baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke persiapan belajar dulu ya. Untuk belajar, Bapak Ibu, pertama pastikan di meja Bapak sudah ada buku materi, cetak semuanya. Buku materi edisi Maret 2023. Silakan, siapa yang belum? Silakan, siapa yang belum? Nih, jadi semuanya. Belum ada. Nah, yang belum ada, tolong belum Ibu sempat diatur. Di grup sudah diposting Bu Siswa ya? Sudah, Ya, belum di print Bu ya. Belum di Ya, print. Belum sempat. Ya. Insya Ada Allah dua nanti buku. hari ini di print. Ada 2 buku. Pertama materi edisi Maret 2023, kemudian modul latihan Mei 2023. Latihan Mei 2023, ada 2. Yang buku latihan Mei 2023. Ini buku materi Maret 2023, kemudian materi latihan Mei 2023. Semuanya Bapak Ibu. Oke. Di spiral ya Bapak Ibu, kalau mencetak jangan di bendel yang kayak Buya itu. Buya itu kan pakai lem itu, pakai apa, lakban. Jangan pakai lakban, jadi pakai spiral supaya mudah membukanya. Itu kayak punya Oke, Pak lihatin Haira. semua yang Bapak Ibu yang sudah ada, coba lihatin. Ya. Coba Bapak Ibu yang sudah punya, tuang lihat. Sudah punya? Nah, itu seperti Rita Kusuma tuh, ada lubang-lubang di samping pakai spiral ya, seperti Pak Pak Haira. Fera, Pak Abdal, Wita, Ya. Trisna, mana materinya itu? Lihatin. Rita Trisna dibuka Ah, materi kita. sudah semuanya punya? Ya, Semua iya, pakai spiral punya ya, Bu ya. jadi mudah. Oke, Pak Ardi Maulana punya. Bu, yang Pak Munajat udah punya Pak Munajat? Pak Ardi udah, apalagi tuh. Pak Ardi Maulana udah, Pak Munajat udah punya ya? Bu Semuanya Rismalina sudah belum punya. ya? Udah ya. Bagi yang Sudah, belum, sudah. tolong diingatin nanti Bu Sispa atau Bu Rita nanti di grup ya. Iya. Ini 2 materi. Iya. Oke. Ada pertanyaan di 2 materi ini cetak, karena ini materi kita. Ada pertanyaan di sini? Oke, Pak Khair, oke. Pak Yuzirman nanti dicetak Pak Yuzirman ya. Baik, saya akan coba print nanti ya. Oke.
Cukup? Yang kedua, yang ketiga ya, Kamus Muhammad Yunus. Kamus Muhammad Yunus. Belum Buya, belum punya. Lagi Bagi cari. yang belum, silakan pesan ke admin, ke Bu Sispa Ya, atau ke Bu ya Mili nanti nanti. disampaikan. Ya. Oh iya, saya pesan satu. Nah, gini Pak, kalau Bapak beli di online saya tidak nyarankan. Kenapa? Maaf ngomong, bisa nanti saya tidak katakan apa, kadang-kadang salah cetak atau itu KW. Kalau kita Bapak pesan ke kita kirim. Kalau andai saja nanti rusak, kita ganti lagi. Nah, jadi dan itu asli. Kita langsung ambil ke penerbit distributornya. Dan harganya kita pakai sistem infak, tidak pakai sistem jual beli. Ya, ini kita berikan kepada Bapak karena ini infak dari orang sebelumnya. Lalu Bapak berimpak ke kami, infak terbaik, itu aja. Kita tidak jual berapa harganya, jangan ditanya. Ya Bu Sispa, Bu Meli, Bu Rita, jangan ditanya harga. Berapa harganya? Harganya adalah seikhlas Bapak. Kalau Bapak Ibu merasa, oh saya kan mencukupi ini rezeki banyak, lebihkan. Untuk teman-teman mungkin yang tidak punya rezeki, ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, berapa harga kamu? Saya pensiunan, saya nggak apa ini, gratis. Kenapa saya yakin ada Bapak Ibu yang punya rezeki. Maka Bapak Ibu yang punya rezeki lebih itulah yang nombokin yang kurang. Ada juga, saya guru ngaji Pak Ustadz, ada duit. Oke. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya, insya Allah rezeki lebih, silakan. Jadi harganya tidak. Tidak sistem impak ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan Pak? Kamus ya? Oke? Nggak ada Bu ya, nggak ada. Oke, jadi 3 Bapak. Yang keempat, Al-Quran tanpa terjemah. Al-Quran ya, nah, Al-Quran ya. Kita tidak pakai Al-Quran untuk awal-awal Bapak nggak usah pakai Al-Quran yang terjemahan. Al-Quran tanpa terjemah. Jangan cocok dengan pandang Bapak dan Quran tulisan Indonesianya ya. Dan nanti yang Arab dari versi Arab. Ayo. Jadi versi Arab nanti kalau versi Arab berdebat lagi. Oh ini ahli Bapak Hamzah. Jadi kita pakai yang Indonesia. Ya. Jadi terbitan Indonesia di Indonesia ya. Qurannya ya. Biar sama. Kita usahakan yang sesuai karena sekolah saya Pak yang gede ini. Kenapa? Karena mata saya kalau melihat dekat sudah nggak bisa, jadi harus besar. Jadi cocokkan dengan mata Quran itu ya, Quran. Jadi 4. Yang terakhir buku folio. Buku folio. Kenapa buku folio? Karena akan menulis pelaku-pelaku. Nanti kalau buku nggak cukup halaman, jadi harus pakai folio. Kalau buku biasa nanti nyambung halamannya nanti. Wahumahum yahumah, gunanya pindah halaman. Jadi usahakan yang buku folio ya. Nah itu bukti, ya suara ya. Itu bukti suara. Nah, saya ngomong tadi ya, suara aman kan kita kalau nggak nanti pada saat belajar masuk suara itu mengganggu ya. Nah, ini buku folio ini ya. Jadi 5 yang ada di depan Bapak Ibu semuanya setiap belajar. Nah itu Ibu Elsie itu angkat bukunya, itu angkat Bu. Nah, ya itu. Siapa lagi yang punya buku ini? Ya. Oke, jadi 5 ya. Sebelum lagi yang ada di Bapak sekarang di meja saat belajar. Kalau di meja saya ini ada 30 lebih di meja. 1 buku materi cetakan Maret 2023. Yang kedua modul latihan cetakan edisi Mei 2023. Yang ketiga Kamus Muhammad Yunus ya. Yang keempat Al-Quran tanpa terjemahan Quran. Yang kelima buku tulis. Oke, itu materi kedua. Silakan bertanya Bapak Ibu tentang materi ini. Kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Jadi 1 materi selesai, saya jawab, tinggalkan kita pindah ke materi. Selesai itu materi kita pindah. Ini masih persiapan belajar dulu.
Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya, kenapa kok harus buku beliau, kenapa nggak buku biasa aja? Bisa. Kan udah siap tadi ya, supaya Bapak Ibu fokus, tidak pindah halaman pada saat menguraikan ayat-ayat tadi, mulai dari pelaku gua sampai nahnu nanti. Buya, Ya. izin menanggapi yang tanggapan dari Ibu tadi yang susah menghafal 14 pelaku itu, Buya. Iya, iya jangan khawatir ya Ibu ya. Nanti jangan frustasi gara-gara nggak hafal-hafal 14 pelaku jadi mundur, jangan khawatir karena insya Allah 14 pelaku itu setiap kita belajar itu akan ketemu ya Bu ya di KKL, di KKSAD, di KKP itu nanti seperti pepatah bilang Allah bisa karena terbiasa gitu. Nanti kalau udah kita sering-sering satu pekan itu 3 kali pertemuan, insya Allah kita dengan sendirinya nanti akan kita nggak menghafal, tapi kita jadi nyangkut gitu di pikiran kita itu 14 pelaku. Ya, jangan khawatir ya Ibu ya, Ibu siapa tadi ya? Bu Ella. Iya, Bu Bu Ella, Ella. tenang Jangan aja, tenang. khawatir, Bu Ella. Kita di sini nggak disuruh menghafal. Kita nggak disuruh menghafal, tapi nanti kita akan memahami. Seperti saya bilang tadi, kita nggak ada ujiannya, nggak ada naik tingkatnya. Yang kita pelajari nanti itu aja, tapi dengan berbagai variasi, dengan variannya gitu, Ibu. Ya gitu aja, Bu ya. Makasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Mungkin ini Bu ya, ada buku kecil kan, satu buku kecil atau kalaupun tidak di buku kecil, peserta semua sering berlatih menulis huruf hijaiyah dan surat Al-Fatihah di buku mereka. Jadi sebanyak mungkin supaya lentur itu aja Bu ya. Oke. Bu Ella tunjuk tangan. Pak Bu Ella, silakan Bu Ella. Ya Bu Ella. Buka mic-nya ya. Iya, makasih Bu ya. Mau tanya untuk yang jadwal yang setiap hari itu kan ada jam 5:30 itu ya Bu ya, sampai jam 7:30. Terus yang ada malam juga. Kalau misalnya di luar dari kelas 15 kita ngikutin itu, kita hanya sebagai pendengar aja ya Bu ya, nggak boleh berkomentar atau bagaimana? Sebagai pendengar dulu. Soalnya ini kalau komentar nanya dari awal nanti teman-teman yang lama, ya jadi dengar aja dulu. Karena materinya sama kok. Dengar aja dulu ya. Ya baik Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Cukup ya. Nah, oke, itu perangkat apa kita ya belajar. Baik, Bapak Ibu, sekarang mungkin kita masuk materi ya. Walaupun masih 15 menit, kita secukupnya aja. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu tentang persiapan belajar? Nggak ada ya? Masih ada? Ya, silakan Pak Khairul, mau tanya apa nih? Nggak cukup Bu ya. Jadi ya. langsung ke materi ya. Walau Baik. bisa 15 menit. Baik, ini kita kilometer 0 Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita ada di kilometer 0. Jangan sampai Bapak Ibu, kok saya nggak pernah belajar, nggak usah pikirin. Mas Gapur, tutup itu Mas Gapur, pintunya Mas Gapur. Cahaya Mas Gapur. Mas Gapur. Mas Gapur. Tutup pintu itu. Baik Bapak Ibu ya. Untuk dapat memahami Al-Quran, jadi kita mulai ya, untuk dapat memahami Al-Quran. Dalam metode Al-Sani, banyak metode ya, masing-masing berbeda. Dalam metode Al-Sani, kita untuk dapat memahami Quran perlu 2 perangkat. Ya, satu kita namakan dengan soft kompetensi. Soft kompetensi. Nah, itu aja, itu nggak apa-apa. Yang kedua disebut dengan hard kompetensi. Hard kompetensi. Oke. Soft. Di materi ada ya Bu ya. Materi Bapak Ibu silakan buka materi. Di materi kita ada ya. Kita Bapak Ibu ya. Soft kompetensi. Nah, Pak Khairul, soft kompetensi itu apa? Sebagai bahasa kantorannya itu apa? Soft kompetensi.
Soft skill, nah, soft skill. Kalau di kantor istilahnya soft skill itu apa itu? Pangkat lunak. Pangkat lunak, kemampuan lunak, apa itu? Kalau bahasa Taunya pondok, bahasa sofa ya. persiapan, Taunya sofa ya. soft skill, soft kompetensi. Soft itu kemampuan internal kita, jiwa. Nah, jadi soft skill dulu. Kita asah soft skill dulu, nanti baru hard skill. Karena hard skill ini, menurut pengamatan kami, ini peranannya bisa 95%. Gede. Ini cuma 5%. Gede. Soft skill. Nah, di kita di materi ini apa aja soft skill? Ya? Soft skill. Yaitu kemampuan jiwa. Bagaimana persiapan kita secara mental untuk belajar gramatikal Al-Quran. Oke, pelan-pelan kita mulai. Saya kepada Ibu, Bapak ya. Saya ke Pak Khairo dulu lah. Pak Khairo, coba baca surat Al-Bayyinah, Pak. Al-Bayyinah ayat 5. Baca, Pak. Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Coba baca Pak Khairo. Belum pegang Quran, Bu ya? Hah? Belum pegang Quran. Kan tadi persyaratannya apa? 5. Yang harus ada di meja Bapak ada 5. 1 materi. Oh iya, sebentar, Bu ya. Latihan, yang ketiga Quran, yang keempat kamus, yang catatan. Qurannya apa? Jadi Bapak Ibu tolong Quran sudah ada di depan Bapak Ibu semua. Sehingga pada saat diminta membuka Quran, Bapak dengan cepat bisa. Ya. Al-Bayyinah surat 98 ayat 5. Teman baca apa? Surat berapa tuh? 98 ayat 5. 98 Al-Bayyinah. Wama umiru itu ya, Bu ya. Wama umiru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, nah pertama-tama kita belajar Quran, yang perlu kita lakukan adalah pertama niat ikhlas karena Allah. Pasang niat. Bahwa kita mulai hari ini kita belajar Quran adalah mencari ridha Allah. Karena ada juga teman-teman peserta yang masuk sebulan habis itu dia keluar. Kenapa? Tujuan awalnya bukanlah belajar Quran tapi mencari teman. Sudah dapat teman, nggak lagi. Ada juga yang masuk dagang, Bu, dagang online. Asal masuk menawarkan produk-produk mereka, entah itu produk umroh, entah itu produk yang lain, itu dapat pasar, keluar lagi. Dan ada yang lain. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita belajar Quran, niatkan lillahi ta'ala. Kita tidak mencari apa-apa. Kita tidak mencari gelar, biar dipanggil Pak Ustadz. Oh, di masjid saya sekarang kosong DKM-nya. Tua, belajar Quran dulu yuk. Begitu belajar Quran, posting. Belajar Quran, ya, posting di grup DKM. Lalu DKM, anggota jemaah, wah ini Pak Safrawi udah belajar Quran, ini kita angkat jadi DKM yuk. Nah, jangan. Ya. Jadi kita belajar Quran itu betul-betul mencari ridha. Adapun efek sampingnya setelah belajar Pak Ardi Maulana setelah belajar, tiba-tiba ada jemaah masjid. Oh ini Pak Ardi Maulana ini udah ngajak Quran ini. Gimana kalau kita angkat jadi DKM? Nah itu efek samping. Tapi bukan itu tujuan. Ya tujuan kita belajar Quran adalah mencari ridha. Bagaimana tadi ayat Al-Bayyinah tadi? Wama umir, dan tidaklah mereka diperintah illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah mukhlishina, murni, semata-mata mengharap tidak mencari apa-apa. Lahuddin, baginya agama. Jadi tidak pernah punya niat apa-apa.
Jadi Bapak Ibu nggak pernah kecewa nanti. Oh saya diajak si A, memang awalnya diajak si A, diajak si B. Tapi begitu udah masuk, sudah. Karena kalau diajak si A, diajak si B, begitu si B-nya nanti nggak belajar, Bapak Ibu ikut-ikutan nggak belajar. Ya, yang ngajak saya aja nggak belajar lagi. Bagi saya, ya keluar yuk. Lagi. Ada begitu tuh. Diajak si A, diajak si B, bareng-bareng nih masuk nih. Begitu yang ngajak nggak belajar lagi karena ada keperluan lain, nah kita ikut nggak belajar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita pasang niat bahwa kita belajar Quran mencari ridha Allah. Tidak mencari apapun. Tidak mencari nama. Saya sebenarnya Bapak Ibu nggak ingin dipanggil Pak Ustadz, Pak. Panggil Pak Rijal ya cukup. Tapi teman-teman manggil Buya lah, manggil Ustadz lah. Bapak Ibu boleh manggil saya ini Pak Rijal aja. Ya. Panggil Pak Ustadz juga. Bebas, nggak terikat. Nah, jadi sekali lagi, mau biar dipanggil Pak Ustadz, nggak. Itu efek sampingnya aja. Karena teman-teman udah dipanggil Pak Ustadz ya, panggil Pak Buya ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu manggil satu Pak Ustadz boleh, manggil Pak Rijal boleh, apa aja. Ya. Itu ya, jadi sekali lagi, kita mencari ridha. Gitu ya Pak Khairul ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya. Oke. Yang kedua, saya mau dibaca surat Al-Baqarah yang 42 oleh Pak Yuzirwan. Al-Baqarah 42. Al-Baqarah Pak. Wala talbisul haqqa. Silakan Pak Yuzirwan. Mic-nya dibuka Pak Yuzirwan. Mic-nya belum Pak Yuzirwan, buka mic-nya. Silakan baca Pak surat Al-Baqarah yang mic-nya belum buka. Al-Baqarah ayat 42. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Oke. Jadi pertama tadi kita belajar Al-Quran, niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kita cari adalah ridha. Yang kedua kita yaitu memperbanyak taubat Bapak Ibu semua. Ya. Setelah kita belajar Quran, mulai hari ini kita tidak mau lagi pekerjaan-pekerjaan yang ada nilai maksiatnya. Kenapa? Nilai maksiat itu akan memberatkan kita memahami Al-Quran. Maka di sini wala talbisul haqq, dan janganlah kalian campur adukan al-haq bil batil, yang hak dan yang batil. Belajar Quran juga, ngomong tetangga juga. Belajar Quran juga, masih juga yang aktif misal ya, masih mau diberikan uang yang nggak jelas. Jadi Bapak Ibu belajar Quran, tinggalkan perbuatan-perbuatan batil. Mulai hari ini kita betul-betul yang kita kerjakan ada nilai ibadah. Terutama bapak-bapak, ibu-ibu yang kita udah pensiun ini ya, mungkin masa muda dulu kita banyak lalai. Entah rezekinya kita nggak tahu, ujung pangkalnya kita terima aja. Ada hal-hal yang tidak boleh dipandang mata, kita lihat aja. Yang tidak boleh dimakan atau dikerjakan, kita kerjakan. Mulai kita baca Quran, tinggalkan semua itu. Jangan campur adukan. Kenapa? Pada saat kita belajar Quran, masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak atau yang dilarang oleh Allah kita kerjakan, maka itu akan menghambat pemahaman kita tentang Al-Quran. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kalian campur adukan yang hak dan yang batil. Jangan kita belajar Quran, habis belajar Quran, ya teman, masanya bapak-bapak, yuk main bola yuk, nonton bola yuk, nonton bola. Kemudian lupa diri. Jadi atau kayak mau ngomong lah, ada juga yang pada saat belajar Quran, diajak makan, rezekinya kita nggak tahu dari mana. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, jaga itu. Dan ada lagi hal-hal yang bernilai negatif yang kita kerjakan. Yang kedua itu, jadi perbanyak tobat. Kalau kita belum paham, ya Allah salah saya apa? Mungkin dulu 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu,
oh saya dulu pernah pada saat aktif dulu pada saat muda saya lakukan ini, oh pantas ini. Maka berbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu. Nah, jadi perbanyak tobat ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang kedua. Silakan Bapak Ibu kalau dapat. Jadi step by step ini Bapak Ibu boleh langsung bertanya ya. Jadi pertama tadi niat ikhlas lillahi ta'ala. Clear ya. Bapak tanya silakan. Kemudian kedua sering bertobat. Bangun malam-malam, mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Karena bagaimanapun banyak ayat nanti kita pasti akan kembali kepada Allah. Tahu tidak kenal, sadar apa tidak sadar kita akan tetap kembali kepada Allah. Dan apa yang kita kerjakan, apapun akan Allah perhitungkan kepada kita semua. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi memperbanyak tobat. Oke, berikutnya kita sapa Ibu Yanti. Nah, coba buka Al-Quran, Bu. Surat Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut 69. Al-Ankabut. Surat berapa tuh, Bu ya? Al-Ankabut 6. Al-Ankabut 29. 8 juga 29, sorry. 29. Surat ke 29. 29. 29 ayat 69, Bu ya. 29 ya. Surat 29 ayat 69. Ya, nih. Silakan, Bu. Silakan, Bu Yanti. 29 yang Walazina jahadu. Takum ya. Walazina jahadu itu. Inna lanahdiyannahu. Walazina jahadu fina lanahdiyannahu. Maaf, surat 29 ayat 69, ayat terakhir itu. ayat 69. 404 halamannya. Wah, halaman nggak ada patokan tuh, Bu. Halamannya masing-masing kurang beda-beda. Ayat 69 Bu ya. Ya, surat 29 ayat 69. Silakan, Bu Yanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua tadi kita banyak bertobat. Yang ketiga kita hajat yang kuat. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu. Dan orang-orang yang jahadu, berjihad, bersungguh-sungguh. Fina dalam kami, kepada kami, lanah dianna. Sungguh kami benar-benar akan menunjuki mereka nanti. Subulana, ke jalan kami. Jadi sungguh-sungguh, jadi hajat yang kuat, sungguh belajar. Ingin betul-betul memahami Al-Quran. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la ma'al muhsinin. Benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi apa ukurannya ini? Ukurnya ada. Bapak Ibu, kita sudah tetapkan belajar Selasa, Kamis, dan Ahad. Setiap jam 8 sampai jam 10. Tiba-tiba Ibu Endang Adriani, hari Kamis besok, ada teman yang ngajak, yuk reunian yuk Bu Endang. Reunian akbar loh. Jam 9 ini tempatnya di Menteng. Ada teman kita dari luar negeri loh. Nah, saat belajar dan ada undang lain. Itu pilihan kita. Oke, hadir siap. Kurang mana? Kata teman-teman. Ntar aja, kami besok bisa lagi. Itu berarti kita dikalahkan oleh dunia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Saya satu waktu ditawari oleh orang, dunia dan seisinya. Bapak bayangkan, dunia dan seisinya. Ada emas, ada perak, ada
nikel, ada macam-macam. Tetapi pada saat yang sama, saya ditawarin orang satu alif yang saya belum tahu. Apa kata Ali? Saya pilih alif. Begitu besarnya nilai Quran di mata Ali bin Abi Thalib, maka beliau paling paham. Jadi kalau ada jadwal yang tabrakan, maka yang dikalahkan siapa? Al-Qurannya kan yang dikalahkan atau dunianya? Bapak Ibu, kan sekarang kita musim runia.